Oke, sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman kelas A85 yang saya banggakan, yang semangat sekali mengikuti perkuliahan ini walaupun sudah sore ya. Tapi demi ya untuk mendapatkan ya ilmu tentunya ya, bukan hanya ijazah. Ya, tetap semangat ya. Kita masuk ke pertemuan kelima, artinya slide nomor 9, nomor 10. Kalau kita lihat, saya share screen ya. Di slide nomor 9, 10 itu tentang siklus yang terakhir sekali dari tentang siklus yang terakhir sekali dari KUP. Bukan yang terakhir ya, sorry ya. Yang terakhir nanti penyelesaian sengketa ya, tapi masih siklus yang pertengahan, yaitu yang disebut dengan official assessment gitu ya. Kemarin kan kita bagi KUP itu menjadi 3 siklus ya, atau 3 fase. Fase self assessment kemarin sudah kita sampaikan, yang kita harus maknai sebagai kewajiban yang melekat kepada wajib pajak dalam bentuk 3M lah minimal ya. Melaporkan, mendaftarkan ya, kemudian membayar dan melaporkan ya. Mendaftar apa? NPWP ya, atau PKP. NPWP kaitannya dengan PPH, PKP nanti kaitannya dengan PPN. Nanti kita belajar PPH dan PPN sedikit tapi ya, tentunya karena itu luas sekali belajar PPN dan PPH itu ya. Kalau di administrasi perpajakan fakultas ekonomi ya, atau di apa namanya yang memang di jurusan pajak ya, PPN itu 1 semester sendiri ya. PPH juga mungkin 1 semester ya, bahkan bisa sampai ya PPH 1, PPH 2 ya. PPH 1-nya tentang badan atau WP apa namanya orang pribadi, PPH 2-nya tentang output ya, tambah lagi PPH perusahaan asing ya, atau BUT ya. Nah, itu 1 semester sendiri ya. Tentu kita hajar dalam satu pertemuan semuanya. Dan tentunya memang hanya pengenalan saja ya teman-teman ya. Jadi apa kita masuk di sini ya, penelitian pemeriksaan Bukper. Nah, ini sih masih slide lama sebenarnya. Jadi masih menggunakan ya dasar-dasar pasal-pasal di KUP ya, tapi masih relevan karena perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang HPP tidak terlalu banyak ya. Nanti kita akan masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja dan HPP, tapi sebelumnya teman-teman perlu tahu yang namanya pemeriksaan ya dan penelitian. Jadi dalam rangka mengawasi ya wajib pajak, maka dilakukan 2 jenis kegiatan ya, official assessment, yaitu penelitian dan pemeriksaan. Bedanya apa? Penelitian ini sebenarnya lebih bersifat administratif saja atau bersifat formal. Ya, maka produknya pun nanti hasilnya ya tidak merupakan surat ketetapan, tapi hanya berupa surat tagihan. Biasanya surat apa sih bedanya surat ketetapan dengan surat tagihan? Kalau surat ketetapan sudah masuk ke dalam materi ya, hitung-hitungan material dari PPH ataupun PPN ya. Kalau surat tagihan itu hanya terkait dengan ya sanksi-sanksi yang ya yang timbul karena adanya kesalahan administratif, seperti misalnya keterlambatan ya, biasanya karena keterlambatan ya. Gitu ya teman-teman. Jadi penelitian ini hanya berupa pemeriksaan ataupun penilaian terhadap kelengkapan pengisian SPT ya. Yang dinilai apa? Lampiran-lampirannya ya. Yang dinilai apa? Kebenaran penulisan dan perhitungannya. Beda dengan pemeriksaan, di sini sudah lebih dalam kriterianya ya. Di sini sudah menyangkut ya apa? Kepatuhan ya, kepatuhan wajib pajak. Tentunya kemarin kalau kita ya belajar tentang kepatuhan atau tax compliance, yang dimaksud dengan kepatuhan tidak hanya kepatuhan formal tapi juga kepatuhan material ya teman-teman ya. Nah, inilah. Ini slide-nya cukup banyak, makanya nanti akan saya gas aja. Enggak semuanya saya bacain ya, teman-teman sendiri bisa baca lah ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk apa? Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan untuk tujuan lain. Nanti tujuan lain kita lihat macam-macam ya, untuk memberikan NPWP secara jabatan ya, untuk tujuan pemberian fasilitas ya, untuk tujuan memberikan pengembalian ya atau restitusi ya teman-teman ya. Nah, ini
ya. Jadi tadi apa? Untuk menguji kepatuhan. Ya, saya kira teman-teman bisa baca lah ini. Ini yang menjadi kriteria pemeriksaan. Hal-hal inilah yang menyebabkan kita wajib pajak diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak, ya. A, B, C terus sampai I, ya. Ya teman-teman ya. Yang disebut dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, ya. Yang paling banyak, ya, yang paling bukan yang paling banyak, yang menjadi kriteria yang pertama yaitu karena adanya permohonan kelebihan pembayaran, ya, atau istilahnya SPT lebih bayar, ya. Pasal 17B ini menjadi sasaran pemeriksaan, makanya banyak kemudian disiasati oleh para konsultan, daripada kita lebih bayar nanti diperiksa, sudahlah kita bikin nihil aja. Boleh nggak gitu? Boleh aja ya, nggak masalah ya, karena kan kelebihan itu hak, ya. Ya kita hak tidak harus kita ambil juga. Itu ya Pak Iksan ya. Kalau memang ya ikhlas untuk negara, ya sudah kita anggap aja nihil, biar ya negara ini semakin maju dengan kelebihan pembayaran pajak kita. karena kalau di declare lebih bayar, nanti pemeriksaan ya ribet gitu ya. Tapi memang idealnya sih hak dan kewajiban kita ya kita miliki gitu ya. Karena itu kemarin kan definisi dari kepatuhan ya teman-teman, yaitu suatu sikap, kondisi, keadaan wajib pajak yang ya mendapatkan hak dan kewajiban perpajakannya secara benar gitu ya, kemarin di definisi kepatuhan. Ya, gitu ya. Kemudian juga untuk memeriksa keterangan lain ya atau data konkret ya di pasal 13. Data konkret ini macam-macam, bisa berasal dari informasi ya, ILAP ya, informasi, laporan, apa ILAP saya lupa ya, analisis, ya, P-nya apa ya. Pokoknya data-data lah. Data-data yang menjadi ya sumber ya pemungutan pajak atau potensi pajak ya. Misalnya data dari instansi ya, termasuk misalnya dari Bea Cukai ya. Bea Cukai sering menyampaikan data importir yang masih ada tunggakan pajak ya, baik itu PPN, nah ini Pak Ignatius mungkin ya. Nanti kalau impor tidak bayar PPN ya, karena biasanya ada notul ya Pak Ignatius ya, notul. Notul itu kadang-kadang ya suka memberatkan. Kenapa memberatkan? Notul itu istilah gaul ya, istilah gaul. Istilah sebenarnya itu tambah bayar ya, tambah bayar dari bea cukai kepada importir ya. Yang ditambah bayar apa? Tidak hanya bea masuk, tapi juga ada pajak dalam rangka impor ya. Yang berat itu kalau sudah barangnya laku, sudah dirilis ke pasaran, baru datang ya tagihannya belakangan ya, bahkan bisa setahun ya, bahkan bisa 2 tahun. Itu importir kolaps ya biasanya. Akibatnya tidak dibayar. Nah ini nanti akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak sebagai data konkret. Nanti akan ditindaklanjuti lagi dengan pemeriksaan ya, baru nanti diterbitkan SKP ya untuk pajak ya. Gitu ya. Kemudian juga SPT lebih bayar lainnya selain huruf A ya. Selain yang bersifat karena permohonan pengembalian, bisa juga lebih bayar karena kerugian, lebih bayar karena lain-lain ya. Bisa juga lebih bayar karena putusan ya, putusan pengadilan ya. Berikutnya WP wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan ya. Jadi ada juga yang tidak diperiksa permohonan pengembaliannya, tapi langsung diberikan pengembalian pendahuluan karena sudah memiliki reputasi kepatuhan yang ya tinggi, sehingga langsung diberikan tanpa pemeriksaan. Tapi nanti akan diperiksa lagi ya, akan diperiksa di belakang hari. SPT rugi tadi ya, SPT rugi juga harus diperiksa apakah benar kerugiannya. Kemudian ya penggabungan, peleburan, ya pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya ini juga menjadi sasaran ya, objek pemeriksaan. Perubahan tahun buku ya, perubahan metode pembukuan gitu ya, teman-teman ya. Kemudian tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT ya, ini ya yang tidak menyampaikan atau juga menyampaikan SPT tapi lewat dari jangka waktunya. Dia juga menjadi sasaran pemeriksaan ya, teman-teman ya. Berikutnya apa? Berikutnya wajib pajak yang menyampaikan bentar. Mana tadi? Yang terakhir ya. Wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan berdasarkan analisis risiko. Jadi ini berdasarkan ya risk management lah gitu ya, analisis risiko. Ya tentunya dari pertimbangan ya internal di Direktorat Jenderal Pajak ya, teman-teman ya. Jadi ada 3 tadi ya. Pemeriksaan ya. Pertama, saya jangan dari sini deh. Kita lihat teman-teman ya. Saya pakai slide yang biasa aja. Teman-teman bisa baca sendiri ya slide-nya. Sudah ada saya share di slide nomor 9 ya, tentang pemeriksaan. Saya buka lagi teman-teman. Nah ini ya. Nah, ya. Jadi tujuan pemeriksaan apa? 2 tadi ya, untuk menguji kepatuhan atau pemeriksaan dalam bentuk lainnya, untuk tujuan lainnya ya, untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pemeriksaan ada 2, pemeriksaan di kantor artinya hanya dilakukan di lokasi Direktorat Jenderal Pajak atau di lokasi wajib pajak disebut dengan pemeriksaan lapangan ya, teman-teman ya. Ini tadi yang untuk menguji kepatuhan bisa diperiksa ya, 1 jenis pajak saja atau beberapa jenis pajak dan juga beberapa masa ataupun tahun pajak gitu ya, teman-teman ya. Tadi ini sudah saya jelaskan kriteria-kriterianya ya, kemudian juga jenis pemeriksaan tadi ya. Jadi untuk yang A dan B ini bisa dilakukan ya, pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan gitu ya. A dan B tadi yang karena kelebihan ya, karena permohonan kelebihan ya. C, D, F, G ya. Ini penentuan jenis pemeriksaannya diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi untuk yang AB ini wajib ya. Jadi ini wajib, yang kelebihan itu ya memang menjadi ya mandatori ya untuk dilakukan pemeriksaan ya, teman-teman ya. Tapi yang CDFG tadi ya, yang CDFG itu apa? Yang selain permohonan kelebihan ya. Yang selain permohonan kelebihan itu bisa diperiksa, bisa tidak ya. Tergantung analisis resiko dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Yang H dan I juga ya, untuk melakukan pemeriksaan lapangan juga berdasarkan analisis resiko dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya teman-teman ya. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah lah gitu ya. Data konkret tadi ya, misalnya macam-macam ya. Hasil klarifikasi ya, hasil klarifikasi bukti potput ya, atau bukti transaksi perpajakan ya yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan. Jadi data konkret inilah sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan. Ini tata cara pemeriksaan ya, teman-teman bisa jadikan ini sebagai ya kriteria untuk menilai apakah suatu pemeriksaan itu ya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Apabila tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan, maka di sini menjadi ya suatu prosedur yang cacat, dan di sini bisa menjadi ya pertama tentunya argumen ya ataupun dasar hukum ya untuk melakukan upaya hukum gitu ya. Ya, misalnya tidak diterbitkan SP2 ya, atau SP2-nya tidak diterbitkan secara benar ya, SP2 itu surat perintah pemeriksaan ya, atau tidak ada apa pelaksanaan ya pemberitahuan hasil pemeriksaan ya, SPHP ya, tidak ada pembahasan, tidak ada closing ya. Nah di sini menjadi cacat prosedur itu alasan dari upaya hukum berupa gugatan ya, berupa gugatan, atau nanti teman-teman bisa make ya pasal 36 Undang-Undang KUP, yaitu permohonan pembatalan ya
surat ketetapan karena tidak disampaikan prosedur pemeriksaan yang benar, yaitu disampaikannya ya pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP ya, termasuk juga tidak disampaikannya tidak dilakukannya pembahasan akhir ya. Bahkan yang terbaru ini lawyer yang ya jam terbangnya sudah sangat tinggi. Ini saya ngajarin ya, apa-apa ya. Menggunakan peradilan tata usaha negara untuk menguji keabsahan dari SP2 ya, dan ini sudah banyak, beberapa sudah berhasil. Teman-teman bisa googling, cari di putusannya di googling ya, atau di direktori putusan pengadilan putusan Mahkamah Agung ya. Ini memang lawyer luar biasa ya, cara berpikirnya canggih. Jadi SP2-nya digugat Ketun. Apa Pak? SP2 itu digugatnya ke Petun apa ke MA Pak? Ketun. Tapi kalau nyari putusannya di direktori putusan MA, karena MA yang bikin itunya database-nya. Tapi digugatnya Ketun. Cari aja Pak, banyak Pak. Pak googling dulu ya. Direktorat Jenderal Pajak digugat di PT UN, langsung ketemu. Seret. Nanti di pelan-pelan dicari ya. Itu bisa sebagai, sebenarnya itu menyimpang ya, tapi ya pada faktanya ada gitu ya. Kalau secara normatif berdasarkan hukum pajak harusnya ya bermuara semua di peradilan pajak, tapi ternyata secara praktek ya hakim PT UN tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang ya berdasarkan keadilan dan sebagainya, ternyata juga memiliki ya pertimbangan lain sehingga memutuskan untuk ya mengadili ya perkara pajak, khususnya pengujian keabsahan SP2 ini ya, termasuk SKP. Nanti produk akhirnya berupa SKP juga ada yang digugat di PT UN ya. Itu ya teman-teman ya, itulah kehebatan dari hukum ya. Mungkin kalau tidak belajar hukum ya tidak tahu ya, tapi memang harus punya jam terbang tentunya ya, punya jam terbang. Tentunya juga harus ya keberanian juga ya. Ya teman-teman ya. Saya kira ini sih untuk tadi yang saya sampaikan ya, siklus-siklus ini, flowchart ini teman-teman catat ya, nggak usah dicatat ya, disimpan aja. Tapi kapan-kapan mau lihat bisa lihat gitu ya. Artinya ini tadi ada yang dilanggar dari hari-harinya ya, dari timeline-nya ya, dari urutan-urutannya. Ini kembali kalau buat orang hukum, lawyer, menjadi sebuah senjata untuk menjatuhkan upaya hukum baik ke TUN maupun ke peradilan pajak. Idealnya ke peradilan pajak ya teman-teman, tapi ya itu faktanya kok bisa masuk juga ke TUN ya. Padahal lex spesialis derogat legi generalis. Secara lex spesialis harusnya di pengadilan pajak. Ternyata pengadilan TUN juga menganggap dirinya lex spesialis. Itu lihat kehebatannya. Lawyer bisa ya meng-create ya alasan-alasan hukum yang meyakinkan hakim. Teman-teman bisa baca lah nanti putusannya ya. Ya ini pun sama ya, kira-kira siklus-siklus yang teman-teman harus catat ya, atau teman-teman simpan untuk sementara, nanti dijadikan sebagai kriteria untuk menilai sebuah proses pemeriksaan di lapangan. Ya teman-teman ya, saya akan cepat-cepat saja. Saya kira itu ya, jangka waktu pemeriksaan segala. Ya, kemudian pemeriksaan lain tadi, selain untuk memeriksa yang tadi A, B, C, D sampai dengan huruf I, ada lagi pemeriksaan lain, ada 12 ini ya. Misalnya untuk memberikan NPWP secara jabatan, kemarin sudah saya sampaikan, NPWP itu kalau tidak kita sendiri yang memohonnya, maka akan diberikan secara jabatan. Konsekuensi dari NPWP secara jabatan, pajak-pajak yang terhitung, pajak-pajak akan dihitung, kewajiban perpajakan akan dihitung secara jabatan dalam ya kurun waktu 5 tahun ke belakang. Itu ya teman-teman ya, yang ngeri-ngeri sedap. Karena kalau kita belum punya NPWP, otomatis kan kita nggak pernah bayar pajak gitu ya. Ya nggak pernah bayar pajak ya, paling dipotong ya, pernah kita dipotong-potong ya, misalnya oleh pemberi kerja ya, atau oleh pemberi penghasilan ya, atau oleh pemotong PPN ya, itu masih bisa lah kita kalau masih simpan ya, menjadi nanti pengurang dari penghitungan pajak yang dikeluarkan secara jabatan oleh Fiskus ya teman-teman ya. Jadi ini ada 12
tujuan pemeriksaan lain selain tadi yang di depan, yaitu pemeriksaan untuk kebutuhan menguji kepatuhan. Ya teman-teman ya, kira ini bisa dibaca lah. Kira itu ya, ini juga hampir sama ya, ada pemeriksaan lapangan, ada pemeriksaan kantor, ada timeline-nya, ada yang 4 bulan, ada yang 14 hari, untuk pemeriksaan lapangan 4 bulan paling lama, untuk kantor 14 hari ya, saya kira ini bisa catat ya. Kewajiban, hak dan kewajiban pemeriksa, nah ini ya. Jadi pemeriksa pajak juga punya kewajiban, kalau dalam proses pemeriksaan kita tidak ya pastikan kewajiban pajak pemeriksa ya, maka ini juga bisa berakibat hukum buat yang diperiksa ini juga ya. Jadi jangan ketika ada pemeriksaan kita kemudian tidak kooperatif. Nah, akibat hukumnya nanti kita lihat di sanksi-sanksi ya, misalnya di pasal 28 ya, pasal 29 ya, termasuk juga di pasal 13, nanti kita lihat sanksinya ya. Jadi pertama tentunya untuk pemeriksa, ini kewajiban pemeriksa ya, kewajiban pemeriksa. Jadi ini kewajiban ini sebaliknya ya, ini yang harus kita pastikan dijalankan oleh pemeriksa pajak ya, menyampaikan ya surat SP2, surat pemberitahuan pemeriksaan, yang menyampaikan surat surat perintah pemeriksaan ya, menyampaikan tanda pengenal ya, menyampaikan surat yang berisi tim pemeriksanya ya, susunan tim pemeriksa ya, wajib melakukan pertemuan dengan wajib pajak ya, jangan sampai ujuk-ujuk muncul surat ketetapan pajak ya, itu berarti cacat hukum ya. Bahkan menyampaikan SPHP ya, surat SPHP hasil pemeriksaan ya, gitu ya teman-teman ya. Dan sampai dengan yang ke-11 yang paling terakhir ini merahasiakan. Jadi nggak usah takut menyampaikan informasi kepada petugas pajak karena dijamin kerahasiaannya. Apabila kerahasiaannya dilanggar, artinya kemudian bocor kemana-mana ya, bahkan sampai ke ke lawan kompetitornya, nah ini bisa nanti kena dipidana ya, dipidana ataupun disanksi administrasi si pemeriksa pajaknya ya, di pasal 36C ya, teman-teman. Pasal 36C kemarin ini kalau salah ya. Pasal 36. 36C. Pasal berapa sih lupa. 36B juga bisa ya. Yaitu kait dengan pelanggaran kode etik ya. Pasal 36A juga bisa ya. Yaitu yang lalai ya, bertindak di luar kewenangannya ya. Termasuk juga ya pasal 36A ya, pasal 36A yang mengakibatkan pegawai pajak ya yang melawan hukum ya, menyalahgunakan kewenangannya ya teman-teman. Nanti kita lihat pasal-pasal pidananya ya. Termasuk juga di pasal 43 tentunya ya. Itu ya teman-teman ya. Penyelesaian pemeriksaan, nah ini ya. Nanti ini hak wajib pajak. Ini yang kita hak dari kita sebagai wajib pajak, yaitu tentunya tadi ya, berhak untuk meminta diperlihatkan surat ya pemeriksaan ya, surat perintah pelaksanaan pemeriksaan ya. Kemudian juga meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberitahukan surat pemberitahuan pemeriksaan tadi ya. Kemudian juga meminta kepada pemeriksa pajak memperlihatkan ya perubahan tim pemeriksa ya, apabila pemeriksanya ganti-ganti ini ya, nggak bisa sembarangan, harus ada perubahan ya, surat perubahan tim pemeriksa gitu ya, dan seterusnya ya. Bahkan sampai berhak juga untuk mengajukan quality assurance kepada kepala kantor wilayah pajak apabila hasil dari pemeriksaannya masih terdapat hal yang belum disepakati antara wajib pajak dengan ya pemeriksa pada pembahasan hasil pemeriksaan. Jadi bisa dieskalasi sampai ke Kanwil, karena pemeriksaan ini kan dilakukan oleh KPP ya, kantor pelayanan. Ya kalau kita merasa wah ini harus Kanwil turun tangan, ini kayaknya ya kurang pas ini pemeriksaannya. Nah, kita bisa meminta ya mengajukan permohonan QA, quality assurance. Gitu ya. Dan tentunya juga terakhir melakukan pemberian pendapat ya, dan penilaian dari pelaksanaan pemeriksaan ya teman-teman ya. Ini wewenang pemeriksa, dan ini yang harus juga kita jamin, jangan sampai ya pemeriksa pajak ya terlanggar haknya ini, karena
mengakibatkan nanti ya pidana ya berupa apa di pasal 39 ya kalau dilakukan dengan sengaja ya yaitu tidak ya apa meminjamkan ataupun tidak memperlihatkan ya pembukuan ya dokumen-dokumen akses-akses ya informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak, akibatnya nanti bisa terkena ya tindakan jabatan ya dalam bentuk pertama bisa juga dikenakan sanksi administrasi ya berupa kenaikan ya dan juga penghitungan pajak berdasarkan ya data yang tersedia ya atau berdasarkan norma yang akan merugikan wajib pajak, bahkan bisa sampai ke ya pemidanaan ya teman-teman ya. Saya kira itu ya ini untuk apa namanya. Nah ini ya. Jadi tadi apabila ada WP yang tidak mau menunjukkan ya atau menyerahkan buku ya catatan atau dokumen ya yang wajib dipinjamkan, maka penghasilannya ya penghasilan kena pajaknya akan dihitung secara jabatan gitu ya. Dihitung secara jabatan itu ya, nah ini akan merugikan gitu, akan merugikan ya karena ya di sini ya menggunakan asumsi tentunya yang bisa jadi ya sangat memberatkan dari wajib pajak. Jadi pemeriksa ya akan menentukan ya dapat tidaknya melakukan pengujian untuk menghitung penghasilan kena pajak. Apabila tidak dapat dihitung berdasarkan bukti ya kompeten yang cukup ya maka ditindaklanjuti ya untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maka penghasilan kena pajaknya dihitung secara jabatan. Bagaimana tadi dengan menggunakan norma ya, dengan menggunakan norma. Kemudian untuk wajib pajak badan ya, penghasilan kena pajaknya juga dihitung secara jabatan gitu ya, akan dihitung secara jabatan. Ya teman-teman ya. Kemudian dalam pemeriksaan juga ada kewajiban pihak ketiga ya untuk memberikan keterangan ya atau bukti ya. Pihak ketiga wajib ini ya paling lama 7 hari sejak diterimanya surat pemerintah, surat permintaan data ya, bukti atau keterangan. Dasarnya pasal 35 ya, pasal 35 ya teman-teman tadi ya. Kalau tidak kooperatif, tidak memberikan data ya, nah, ya maka ya kewajibannya ada di pasal 35 ya teman-teman ya. Undang-undang KUP ya, saya kira itu ya. Penyelesaian pemeriksaan jadi dibuat laporan hasil pemeriksaan ya, menghentikan pemeriksaan tadi ya apabila tidak bisa dilakukan pemeriksaan karena hal-hal yang berterkendala dari tadi apa namanya bukti-bukti ya yang tidak disampaikan, kemudian membuat ya LHP ya, LHP sumir ya, kemudian atau membuat LHP ya sebagai laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak ya teman-teman ya, atau surat tagihan pajak. Jadi outputnya bisa SKP, bisa STP. SKP surat ketetapan pajak ada 4 jenis. Surat ketetapan pajak kurang bayar artinya ketika ya terjadi situasi di mana utang pajak ya atau pokok pajak lebih besar daripada kredit pajak. Kredit pajak ini artinya pajak yang sudah dibayar ya, baik melalui pemotongan maupun melalui pencicilan ya, atau penyetoran. Itu ya teman-teman. Lebih bayar sebaliknya, pokok pajaknya atau utang pajaknya lebih kecil daripada kredit pajaknya. Jadi dia lebih banyak kena potong, lebih banyak mengangsur, lebih banyak mencicil ya. Maka nanti berhak mendapatkan lebih bayar atau pengembalian ya atau restitusi. Atau surat ketetapan pajak nihil ya. Jadi tidak ada utang pajak ya, tidak ada pembayaran karena kebetulan sama antara pokok pajaknya dengan kredit pajak. Ya, ini banyak yang seperti ini ya, terutama oleh karyawan ya yang memiliki satu sumber penghasilan ya, biasanya memang ya SPT-nya nihil ya, tapi jarang diperiksa lah kalau karyawan sih. SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ini apabila ada data baru atau istilahnya novum ya dapat ditambah lagi kekurangan pembayaran pajaknya walaupun sudah pernah ditetapkan SKP KB ya. Jadi SKP KBT ada T ya tambahan, bisa lebih dari 2 kali, bisa berkali-kali. Yang penting
jangka waktunya adalah 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun tidak dapat lagi ditetapkan SKP KBT ya teman-teman. Aduh, daluarsa. Yang terakhir STP ya untuk menagih sanksi administrasi. Atau yang tadi ya dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, inilah yang menjadikan kekhususan hukum pajak yang disebut dengan bukti permulaan ya atau bukper apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan gitu ya. Wajib pajak yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan ya yang tadi ya yang menolak dilakukan pemeriksaan, tidak melakukan peminjaman ya, tidak menyerahkan ya buku-buku, tidak menyerahkan catatan dokumen-dokumen ya, maka terhadap wajib pajak tersebut ya bisa saja tidak dilakukan penghitungan penghasilan ya kena pajak secara jabatan, tapi dilakukan pemeriksaan bukper ya, artinya diarahkan ke pidana ya teman-teman ya. Terkait dengan pengembalian, nah ini pun bukper pun harus hati-hati ya, jangan sampai bukper ini menunda pemeriksaan pengembalian karena di Undang-Undang KUP ya jawaban atas pemeriksaan pengembalian, jawaban atas permohonan pengembalian diberikan maksimal 1 tahun ya. Makanya di sini si pemeriksa pajak yang mengarahkan ke bukper pun harus memperhatikan ya dalam hal pemeriksaan dilakukan ya merupakan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ya, maka usulan bukper secara terbuka harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian ya kelebihan pembayaran pajak tersebut. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa itu bukper ini ya? Jadi merupakan suatu proses untuk membuat terang adanya tindak pidana gitu ya. Jadi ini kalau di KUHP, di KUHAP itu dapat disamakan dengan penelitian sebenarnya. Kalau di KUHAP itu penelitian LIT ya, LIT ya. Atau full bucket ya, pengumpulan bahan dan keterangan ya sebelum nanti dinaikkan ke ya penyidikan ya. Belum dinaikkan ke penyidikan ya teman-teman ya. Jadi kalau di hukum pajak istilahnya bukper ya, kalau di KUHP, di KUHAP istilahnya apa? LIT ya. LIT ya atau full bucket ya, hampir sama lah itu ya. Hampir sama. Jadi belum ada SPDP ya, baru menuju ke arah ada atau tidaknya peristiwa, belum menetapkan tersangka dia, belum menetapkan tersangka ya. Dasarnya bisa dari IDLP ya. IDLP informasi data laporan pengaduan. Tadi ya teman-teman. Kemudian dikembangkan dan dianalisis ya baik oleh intelijen ya maupun oleh unit lain di DJP ya. Kemudian apabila ya telah diterbitkan SKP ya, apabila sudah diterbitkan ya tetap dapat dilakukan pemeriksaan bukper ya apabila memang ada dugaan tindak pidana baik yang sudah diterbitkan SKP maupun yang belum gitu ya teman-teman ya. Ini seperti itu ya teman-teman ya. Ada 2 ya, yaitu bukper yang terbuka dan yang tertutup ya. Mungkin yang tertutup ini yang perlu diwaspadai ya, karena kita tidak tahu ternyata perusahaan kita lagi di bukper ya, tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak. Kalau yang diberitahukan secara tertulis, dia akan disampaikan ya secara langsung kepada wajib pajak, yaitu surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan. Ya teman-teman ya. Dapat saja melakukan penolakan ini ya, wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan bukper, ya ini langsung nanti dilakukan penyidikan gitu ya. Jadi konsekuensi dari tidak mau melakukan bukper, dilakukan bukper adalah penyidikan ya. Terus bagaimana kalau kita tidak mau dilakukan bukper? Ya lebih baik kita upaya hukum aja ya. Kita gugat surat bukpernya itu misalnya ke pengadilan pajak. Sebenarnya harusnya ke pengadilan pajak ya. Harusnya ke pengadilan pajak dalam bentuk gugatan ya, tapi banyak juga yang ketun tadi ya. Ada yang ketun ya karena tadi perkembangan terkini dari hukum pajak juga mengarah ketun ya. Bahkan ada juga ke pra-peradilan. Nah ini yang lebih membingungkan lagi ya. Ada yang ke pra-peradilan padahal belum ada SPDP, belum ada belum ada surat perintah dilakukan penyidikan ya. Harusnya kan SPDP dulu, baru nanti SPDP-nya itu yang dijadikan ya objek pra peradilan. Tapi ini ternyata ada juga yang ke pra peradilan dan dikabulkan oleh hakim pra peradilan. Itu ya aneh-aneh ya. Tapi itulah ya dinamika hukum kita. Teman-teman bisa cari putusan-putusannya
dan bisa analisa lah gitu. Saya kira itu untuk bukper ya, intinya apa? Untuk menuju kepada proses penyidikan ya. Apabila nanti penyidikan pun bisa dihentikan ya, teman-teman, bisa dihentikan. Ternyata hukum pajak menganut yang namanya ultimum remedium tadi ya. Jadi di pasal 44A ya atau 44B ya Undang-Undang KUP ya. Di situ ya penyidikan dapat dihentikan ya. Dapat dihentikan kalau di 44A itu memang dihentikan secara hukum. Dihentikan secara hukum atau batal demi hukum. Ya, misalnya karena daluarsa. Daluarsanya berapa lama? 10 tahun. Ya, atau karena tersangkanya meninggal dunia. Tapi bisa juga dihentikan secara bersyarat yang disebut dengan asas oportunitas atau disebut juga dengan asas ultimum remedium, yaitu di pasal 44B, di mana atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan ya tindak pidana di bidang perpajakan ya dengan syarat ya pajak yang kurang dibayar dikembalikan ya dan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak di Undang-Undang KUP ya. Tapi sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau peristiwanya 2021 ke atas ya sanksi administrasi karena ultimum remediumnya berkurang hanya cukup membayar 4 kali lipat saja, 4 kali dari jumlah pajak. 4 kali, 3 kali ya, lebih ringan ya Pak Hoki ya. Jadi nggak terlalu berat. Siap Pak, maaf baru join Pak, ada rapat Ya. Pak tadi. Izin, Pak. Saya kira udah paham lah Pak Hoki. Dia cuma ngulang-ngulang aja Pak. Masih. Pembetulan SPT, nah ini ya, pembetulan SPT ini sih kemarin sudah kita ya pelajarin kalau teman-teman lihat siklus ya, siklus KUP. Jadi walaupun sudah di bukper, sudah ada indikasi tindak pidana, wajib pajak sebenarnya masih bisa melakukan pembetulan, cuma beda istilah aja. Bukan pembetulan tapi pengakuan atau pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Jadi menghindarkan dari pemidanaan sekaligus membetulkan SPT. Jadi bisa di close lah kasus pidananya, di close juga kasus pajaknya. Jadi nggak usah takut ya. Yang penting punya duit, punya kas gitu ya teman-teman ya. Berapa bayarnya? Bayarnya mana tadi? Pasal 83, pasal 8 ayat 3 ya, Undang-Undang KUP ya. Kemarin sudah kita bacain ya, kalau nggak salah 150% ya, 50%. Tapi di korting, didiskon di Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 100%, pasal 8 ayat 3 ya. Betul ya, 150%. Jadi lebih ringan ya kalau ngaku di bukper. Tapi kalau emang salah, kalau nggak salah ya janganlah ya. Jangan ya. Kita lanjutkan saja dengan upaya hukum. Upaya hukumnya apa tadi ya? Banyak tersedia saluran, mau surat bukpernya digugat ya. Ataupun nanti kalau sudah terlanjur juga disidik ya kita gunakan lawyer untuk membela di pengadilan gitu ya teman-teman ya. Tapi ya seandainya pun ya daripada ribet ya kadang-kadang gitu juga ya sudahlah kita bayar aja, yang penting bisnis saya bisa jalan, kasus bisa close, atau ini tergantung tax planning-nya lah ya, tax planning dan juga ketersediaan dari cash flow dari perusahaan. Tapi dimungkinkan di proses bukper ini untuk tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kalau sudah terlanjur ke tahap penyidikan tadi lebih tinggi lagi ya, kenanya bisa 400 kalau di Undang-Undang KUP atau 300% kalau di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kalau masih di bukper ya di pasal 8 ayat 3 ini cukup 150% kalau peristiwanya 2001 ke bawah ya, atau kena yang 100% ya dari pajak yang kurang dibayar. Ya teman-teman ya. Jadi itulah kekhususan dari hukum pajak. Saya kira teman-teman sudah paham lah ya. Berikutnya sebelum kita akhiri, sudah mau berakhir aja. Pak Sugiarto baru datang padahal. Kita ke kita ke satu lagi ya. Slide yang satu lagi. Boleh nanya dulu Pak soal lagi boleh. PPS nih Pak. Oh boleh nggak apa-apa. Nanti kita buka juga tuh tentang PPS kalau ada waktu ya. Silakan. Pak tentang PPS kan Sugiarto. Kalau ada temuan misalkan, ini kebetulan karena udah lumayan Pak, saya
udah buka praktek Pak, meskipun belum Mantap. SA ya kan, karena ada teman-teman. Jadi Ya teman-teman, jadi ini ya di udah belakang bisa, Pak, layar lah artinya gitu udah ya. dipercaya di belakang layar. Nah, ada teman, maksudnya dia kan punya orang tua meninggalkan kan warisan. Nah itu yang banyak. Jadi kan ya kan warisannya dia juga lupa melaporkan kan, biasa kan. Ternyata kan Betul. sekarang ada PPS. Itu tetap Betul. kena ya Pak, harus bayar itu ya. Maksudnya karena dia lupa melapor, artinya dia tetap ada kewajiban kan, yang ada yang 8%, ada 14%. Betul Pak. Jadi memang kalau nggak kepingin kena, ya lebih baik di PPS-kan aja. Tapi lumayan juga ya. Iya lumayan. Itu nggak bisa ini ya, maksudnya memang udah ketentuan ya. Sebenarnya Lumayan enggak, Pak. Ketentuan itu Kenapa? gini Pak ya. Kan Bagaimana, yang Pak? menjadi objek ya PPH ya, pajak penghasilan itu kan adalah penghasilan. Kalau warisan ya, kalau memang benar-benar warisan itu kan ya non objek pajak penghasilan. Tapi kan yang menjadi permasalahan tadi ya, tidak dilaporkan ya, baik dari segi si pewaris ya, pewaris adalah orang tua yang sudah meninggal ya, tidak dilaporkan di SPT-nya ya, apalagi juga kemudian tidak dilaporkan juga oleh si ahli warisnya. Ketika dia masuk tahu-tahu ya di dalam SPT, maka dia akan dianggap ya, kata-kata dianggap ini ya, dianggap secara apa namanya penghasilan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kan gini ya Pak, kita orang hukum, artinya kita pun masih memiliki upaya hukum. Kalau memang berkeyakinan bahwa ini adalah warisan ya, yang terkendala hanya karena permasalahan administratif apa namanya pelaporan. Nah, kita nanti bisa menggunakan upaya hukum. Tentunya upaya hukumnya ya, ketika nanti kalau kita tidak mau ikut PPS ya Pak ya, kalau kita tidak mau ikut PPS ya, nanti kan diperiksa, diketemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kena tarif yang normal. Tarif yang normalnya kan di angka ya, kalau penghasilan warisannya di atas 5 miliar ya bisa sampai kena yang 35% tentunya Pak ya. Kalau yang apa namanya warisannya di atas 5 miliar tadi ya, tergantung dari lapisan apa namanya jumlahnya Pak ya. Nah, kalau nanti memang sudah terkena SKP keluar ya, kita bisa upaya hukum, kita sampaikan bahwa ini adalah warisan ya. Hakim kan memiliki ya kewenangan untuk memutus berdasarkan rasa keadilan ya, berdasarkan prinsip-prinsip ya, substance over form misalnya ya, substansi ya, material ya, substansi material, substansi apa namanya keadilan ya, tidak boleh ya dikesampingkan hanya karena permasalahan form ya, formalitas ya. Tapi itu memang gambling juga ya Pak, karena kan hakimnya bisa aja macam-macam ya, apalagi di pengadilan pajak ya, ada sekitar 20 majelis hakim lah, masing-masing punya pemikiran yang sendiri gitu ya Pak Sugiarto ya. Tapi memang kalau ingin lega, aman ya ya, apalagi memang cash flow-nya ada ya sudahlah ya, apalagi dengan prinsip ya bakti cinta kepada negara ya dalam rangka memajukan ya kesejahteraan umum ya, dibayar saja gitu ya Pak Sugiarto ya. Tapi kalau memang itu ya kita siapkan nanti upaya hukum Pak. Ya, kok suaranya kedengeran Pak Sugiarto? Apa saya nih? Suaranya kok gak kedengeran nih Pak Sugiarto? Tes tes. Suara saya tes tes. Pak Sugiarto nggak kedengeran suaranya nih. Masih di mute apa gimana? Enggak Pak, ini handphone saya Pak, mesti pakai handphone Pak. Nggak tahu gitu. Saya begitu Pak. Karena ini. Oke. Wah ada dua nih Pak Sugiarto nih. Iya, saya off dulu yang ini, yang di notebook. Aneh Pak, kalau udah lama-lama nggak bisa ngomong apa. Oh gitu. Sedikit Pak, artinya sebagai kita yang memahami hukum kan, artinya kita memberikan advice supaya benar kan, seperti tadi disampaikan. Dianjurkan yang benar aja Pak. Betul. Tapi yang bukan yang benar ya Pak, dianjurkan yang aman gitu Pak. Yang aman ya. Kalau yang benar tuh sebenarnya kalau memang benar-benar warisan itu nggak bayar Pak. Kan non objek, cuma ya itu pembuktiannya itu. Dan pembuktiannya kan ada level-levelnya Pak. Di level Direktorat Jenderal Pajak ya mungkin memang pembuktiannya lebih formalistik gitu ya. Tapi nanti kalau di pengadilan dengan prinsip keadilan yang tadi saya sampaikan ya, hakim ya bisa tergugah nuraninya sehingga menyatakan bahwa ini memang warisan ya. Akibatnya nanti ya SKP yang mungkin sudah terlanjur nanti dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya bisa dianulir oleh hakim
ya, bahkan bisa mendapatkan kalau sudah terlanjur bayar bisa mendapatkan bukan ganti istilahnya ya, bunga ya, dapat bunga 2% apabila sudah terlanjur bayar SKP itu, Pak. Jadi ada harapan yang tinggi ya di peradilan gitu, Pak Hoki. Tinggal Pak Sugiarto nanti bisa mengakses lah ini mau ke arah aman di depan ya atau kita bersakit-sakit dahulu ya, bersenang-senang kemudian. Ini tergantung penilaian dari sedikit kuasa hukum. latar belakang ya Pak. Artinya Siap. latar belakangnya sedikit Pak. Orang tuanya memang melaporkan, Oh, tapi meninggal. Udah setelah itu meninggal bagus. kan, tapi artinya kan ada dua hal. Biasanya kan diurus dulu apa penutupan apa NPWP-nya, pindah baru dialihkan. Tapi kebetulan kok yang uang ini kan ada karena saya ngurus ya, jadi saya ngerti dia ini yang sebagian nggak bisa cair karena kan harus ada istilahnya keluarga kan, kakak beradik harus dua-dua. Tapi kebetulan yang satu ini keburu cair, jadi begitu cair kan dia masukin lagi sebagai investasi. Nah ini yang dipermasalahkan, dipertanyakan sama pajak. Ini uang mana? Sebetulnya aslinya dari orang tua. Nah ini yang masalah. Kalau yang belum pindah kan masih selamat nih, karena kan belum pindah, masih nama orang tua dan sudah dilaporkan, dimasuk di SPT. Yang ingin saya tanya tadi, kasusnya adalah masuk di laporan SPT-nya, tapi begitu cair tanpa diurus tanda tangan keluarganya bisa, dan dia penempatan di investasi. Itu kasusnya kurang lebih seperti itu. Chance seperti apa dengan ada PPS ini Pak dosen? Ya, seperti itu. Jadi tadi ya tetap ada gambling ya. Tetap ya. Tapi kalau mau aman ya, apalagi tadi dengan teori bakti kepada negara ya di PPS kan aja. Iya, siap. Tapi kalau memang masih memiliki ya apa namanya kepercayaan diri ya, karena tadi ya 50-50 lah ya di pengadilan pun ya, apalagi tadi bisa dibuktikan sudah dilaporkan di SPT orang tua ya, tinggal permasalahan tadi belum apa namanya administrasi gitu ya. Iya, administrasi bentuknya ya. Administrasinya belum terselesaikan gitu, itu kan bisa kita kasih kronologisnya kepada hakim ya, apalagi ditambah dengan teori-teori asas ya pemajakan yang kita sampaikan di slide-slide awal ya, saya kira ya 50-50 lah Pak. Tetap 50-50 ya, karena hakim juga yang mutuskan. Kalau hakimnya bela negara sama juga top bayar. Iya. Kalau kita sampaikan ke Direktur Jenderal Pajak, saya kira juga pasti ditolak Pak ya. Biasanya sih ya lebih ke formalistik ya. Memang kalau pendekatan dari Fiskus ya, karena dia juga ya dibebani oleh target penerimaan ya, apalagi sekarang dengan adanya sistem apa namanya penilaian ya terhadap pemeriksaan pajak yang berdasarkan apa namanya hasil ya, output. Iya. Siap. Baik Pak, makasih Pak. Gitu ya. Jelas sekali Pak. Siap. Ya. Ada satu lagi nih sebelum apa namanya sebelum kita tutup ya, terakhir nih penagihan pajak ya teman-teman ya. Jadi penagihan pajak ini memang yang sangat apa ya, leg spesialis ya, karena sering disalahartikan seperti sebuah pemidanaan sehingga upaya hukumnya ya menuju kepada pra peradilan ya, karena di sini sudah ada yang namanya ya pemaksaan dalam bentuk penyitaan ya, dalam bentuk pelelangan ya, dalam bentuk gizling ya teman-teman ya. Kemarin sudah saya sering sampaikan ya, apabila surat-surat ini tidak dibayar ya, surat tagihan pajak, surat kekurangan pajak ya, surat kekurangan pajak tambahan ya, surat pembetulan, surat keberatan ya, atas putusan banding atau putusan PK yang tidak dibayar sampai dengan jatuh temponya 30 hari, maka terbit surat paksa ya. Nah, ya surat paksa ini macam-macam nanti tindak lanjutnya, bisa sampai ke pencegahan ya. Jadi dicegah nggak bisa keluar negeri ya, disita barangnya, disandra orangnya ya, kemudian barang yang telah disita tadi dapat dilelang ya teman-teman ya. Ini sih, nah ini jadwalnya, siklusnya ya, mulai dari jatuh tempo 1 bulan, kemudian dalam tempo 21 hari tidak dilunasi terbit ya, terbit apa? Terbit surat dalam waktu 7 hari ya tidak dilunasi terbit surat teguran. Dalam tempo 21 hari sejak surat teguran terbit surat paksa. Dalam tempo 2 kali 24 jam ya dari surat paksa terbit surat penyitaan ya.
Nah, nanti dalam tempo 14 hari akan terbit pelelangan ya sampai dengan pemblokiran, penyitaan harta ya. Ini memberat sekali kalau sampai ke sini ya teman-teman. Bahkan sampai ke penyanderaan. Penyanderaan ini ya dilakukan ya berdasarkan apa di sini kriteria yaitu utang pajaknya lebih dari 100 juta ya. Dan juga disandra apabila diragukan itikat baiknya ini ya. Baik pencanderaan maupun pencegahan ke luar negeri. Itu ya teman-teman ya. Saya kira itu ya. Untuk upaya hukumnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikut. Intinya sih ya upaya hukumnya itu harusnya adalah gugatan ya, gugatan ke pengadilan pajak sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang KUP ya atau pasal 40 ya, pasal 43 kalau nggak salah ya, pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Pajak atau pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan surat paksa ya. Jadi ada ya 3 undang-undang di sini ya, Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan surat paksa dan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur tentang upaya hukum atas ya, atas apa? Atas tindakan penagihan ya. Ya teman-teman ya. Saya kira itu ya. Nah, kemudian yang paling penting ini teman-teman yang kemudian banyak juga menjadi kegelisahan ya di kalangan pengusaha yaitu perluasan definisi penanggung pajak. Kalau kaitannya dengan perusahaan ya, ternyata diperluas sampai ke pengurus. Jadi ini yang kemudian menggetarkan ya. Jadi kalau dia pengurus penanggung pajak itu adalah orang pribadi atau badan gitu kan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak ya. Nah, di sini ada kata-kata yang sangat memberatkan termasuk wakil ini ya, termasuk wakil yang menjalankan hak ya. Wakil itu apa? Kalau badan dia pengurus, dia direksi ya, masuk ke dalam definisi penanggung pajak ini yang ngeri-ngeri sedap ya teman-teman ya. Kemudian ada perluasan lagi teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, pasal 32 ayat 2 ya. Jadi ya pasal 32 ayat 2 ini mengatakan bahwa ya apabila dapat dibuktikan ya secara meyakinkan kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa ya orang-orang ini ya tidak mungkin dibebani tanggung jawab ya di bidang tanggung jawab atas pajak yang terutang ya. Jadi di sini ada proses pembebanan pembuktian kepada wakil dari perusahaan ya. Jadi dia harus membuktikan, Pak, utang pajaknya bukan salah saya, Pak, gitu ya. Bukan salah saya ya, ini salahnya manajer saya. Ya, manajer atas perintah siapa? Manajer atas tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dia sih kena juga nanti. Jadi itu ya, ada proses pembuktian lah. Nah, yang paling penting pasal 32 ayat 4, tapi enggak tercantum di sini, teman-teman bisa catat. Pasal 32 ayat 4 ternyata juga memperluas definisi dari penanggung pajak termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ya, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Jadi termasuk juga di dalamnya ya orang-orang ya nama-nama yang tidak tercantum di akta perusahaan. Bisa jadi dia pemegang saham tapi dia mampu ya memiliki wewenang menentukan kebijakan ya atau mengambil keputusan, dia menjadi penanggung pajak gitu ya. Makanya di beberapa putusan teman-teman bisa cari ya, nanti saya juga mungkin saya sampaikan ada komisaris, bahkan komisaris ya yang dikenakan utang pajak, artinya dia dikenakan penyitaan, dia diblokir harta rekeningnya ya, dia juga dikenakan gizling atau penyanderaan padahal dia komisaris ya, padahal dia pemegang saham yang layaknya supaya secara undang-undang perusahaan ya, undang-undang apa corporate law, dia tidak bertanggung jawab terhadap utang piutang perusahaan, tapi dihukum pajak ya untuk memastikan utang pajak ini terbayar ke kas negara. Ternyata ada ya perluasan definisi penanggung pajak sampai ke orang yang namanya tidak tercantum di akta, selama dia memiliki kewenangan ya mengambil kebijakan perusahaan maka dia menjadi penanggung pajak. Pasal berapa? 32 ayat 4 ya teman-teman yang harus menjadi catatan kekhususan dari hukum pajak. Saya kira itu. Ya, ini contoh cara menghitung ya
pajak, misalnya pajaknya 1,7 M, 1.725.000 ya. Kredit pajaknya 700 juta, maka pajak yang terutang 1 juta, ya bunganya 2%, ini masih undang-undang KUP ya. Terlambat membayar selama 10 bulan, ya 2% kali 1.200.000, maka nanti keluar tagihan pajak ya dalam bentuk apa? SKPKB ya 1.200.000 ya. Harus dilunasi 1 bulan tanggal 9 November. Tidak dilunasi maka terbit surat paksa pada tanggal berapa? Apabila pada tanggal 9 November tidak dilunasi, maka akan dilakukan penagihan dengan surat paksa. Ya, gitu ya teman-teman, kira-kira gitu ya. Ini sih masih kecil, masih 1 juta ya. Tapi kalau sudah MM-an, nah itu yang berat ya. Ngeri kali nih Pak, hukum pajak Pak. Iya Pak, makanya ya, ambillah. Ini menjadi ya kalau udah ngurus hukum pajak, cuan-cuan terus ya. Kemarin ya profesor saya ya dimintain pendapatnya tentang gugatan ketun, dilihat nilainya berapa, wah langsung semangat dia ya. Biasanya ngurusin tun kan nggak ada nilainya ya. Begitu kasus pajak, wah langsung semangat Bapak Profesor yang tadinya udah ngantuk-ngantuk ya, energinya walaupun udah tua langsung ya jadi anak muda lagi ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini aja untuk pengenalan saja, tentunya tidak cukup ya. Ini ada contoh-contohnya, teman-teman bisa baca lah ya. Timeline-nya ya. Satu lagi Pak, kalau tanya misalnya kan merasa dirugikan, maksudnya orang nggak bersalah pun kena karena memang undang-undang. Kalau kita melakukan upaya hukum, apa maksudnya? Artinya kalau ada menggugat di MK, di EMA, ini apakah bisa Pak kita juga mengajukan? Meskipun bisa. Untuk pengetahuan aja, karena jarang kan, karena maksudnya orang-orang yang dirugikan kan sedikit nih, mungkin pemegang saham, komisaris, tapi kan sebagai kita yang belajar hukum, kalau sampai ditanya apa yang kita bisa lakukan Pak? Misalnya, ini itu kemana Pak? Upaya hukum Mbak, nanti upaya hukum kita bahas pertemuan berikutnya. Jadi memang diberikan ruang kepada pihak yang dirugikan atas penagihan pajak. Pertama misalnya kalau terkait dengan surat paksanya ya itu ke pengadilan pajak ya dalam bentuk gugatan atas pelaksanaan penagihan ya dengan surat paksa. Kalau terkait dengan pihak ketiga misalnya tadi komisaris ya atau orang yang hartanya tidak ada sangkut pautnya dengan utang pajak tapi ikut tersita, ya ini pernah saya alami ya, saya kebetulan sebagai pihak yang melakukan penyitaan di sebuah showroom mobil, ya biasanya juru sita gitu ya, yang penting yang ada di situ segel aja dulu ya, laporan ke pimpinan sudah segel 100 mobil nilai ya 200 miliar gitu ya, wah senang pimpinan, tahunya di situ ada mobil-mobil masih milik pelanggan yang belum diambil ya sudah nanti bisa upaya hukum tapi memang akhirnya agak lama juga itu ya upaya hukumnya. Upaya hukumnya kemana? Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata upaya hukum pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan utang pajak itu ternyata ke pengadilan negeri. Nah ini yang saya heran ya. Ternyata upaya hukumnya ke pengadilan negeri dalam bentuk gugatan perdata. Nah ini menjadi permasalahan karena kalau masuk ke pengadilan negeri itu kan hukum acara perdata. Dan itu kan 3 tingkat ya, tingkat pertama, tingkat banding. Lama Pak ya? Nah, akhirnya kasus saya itu sampai 5 tahun Pak. Itu mobil sampai udah jadi, tadinya mobilnya harganya ya 500 juta, 1 M ya, mobil-mobil mahal itu. Subaru lah saya sebut aja namanya ya. Itu ya, karena udah ingkrah. Akhirnya kemarin dijual harga 90 juta ya, 80 juta. Karena sudah 5 M ya. Ini harus menjadi ya harusnya jangan ke pengadilan negeri, pengadilan pajak aja. Pengadilan pajak itu kan ya singkat ya, pengadilan tingkat pertama dan terakhir, jadi putusannya langsung ingkrah. Tapi ada plus minusnya juga ya, kalau kalah ya cepat kalah gitu kan. Ya, kalau di pengadilan biasa negeri kan ya kalau kalah bisa banding ya, bisa kasasi. Saya kira itu Pak. Jadi Bapak baca besok sih saya jelaskan ya di pasal 37 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, upaya hukumnya ke pengadilan negeri. Begitu juga untuk tindakan penyanderaan atau gizeling. Ya, misalnya dirugikan dalam rangka gizeling ini, ya ada kerugian material maupun imaterial, ternyata juga melalui pengadilan negeri. Jadi memang dibuka gugatan ke pengadilan negeri. Sudah banyak juga putusannya, baik yang mengabulkan maupun yang menolak gugatan atas tindakan penyanderaan. Selain itu harusnya ke pengadilan pajak.
Tapi juga fakta terkini juga dibuka juga ke peradilan tata usaha negara berdasarkan fakta-fakta persidangan gitu ya Pak Sugiarto ya. Ya. Siap. Jadi inilah Makasih, Pak. besar kita untuk membantu melalui upaya hukum ya. Yang tersedia ternyata sangat banyak dan itu menjadi kelebihan dari orang hukum, harus berani masuk ke wilayah upaya hukum. Saya kira itu, karena ini juga kita nanti bisa lanjut di YouTube ya. Saya kira cukup ya untuk slide tentang apa tadi penagihan pajak dan juga tentang pemeriksaan pajak. Ya, kita akhiri, kita jumpa lagi besok pertemuan ke-6. Saya ini dulu abadikan dulu ini ada berapa orang? Ada 31 orang. Slide 1 saya kirim ke Mbak Tika ya. Mana Mbak Tika? Oke. Buat dicatat. Slide 2 saya kirim lagi ke Mbak Tika. Tapi nanti ada YouTube-nya ya, jadi teman-teman bisa nonton lagi di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih Ardian. Satu kali lagi. Pak Ardian. Dua kali lagi Mas ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi, Sore. Pak. Sama-sama. Selamat Terima kasih, sore. Pak. Selamat Sama-sama. beristirahat. Buat